adik-adik di rumah yuk. Ayo. Halo adik-adik. Halo adik-adik. Apa kabar semuanya? Pastinya sehat kan? Wah, luar biasa. Jumpa lagi dengan kami di Go Kids. Di mana kan Nancy? Go Kids. Adik-adik, tahu tidak setiap minggu jumlah adik-adik yang beribadah online bersama kami di Go Kids semakin bertambah loh. Oh, artinya itu semakin banyak ya Kak Nancy? Iya, dan jumlah keluarga besar Go Kids itu semakin besar. Ya, tepuk tangan. Ya adik-adik, sebelum kita memulai ibadah kita, seperti biasa kita berdoa dulu ya. Kali ini doanya dipimpin oleh Kak Matilda. Yuk kita berdoa. Terima kasih Allah untuk berkat Tuhan yang selalu bertambah dalam hidup kami. Terima kasih untuk saat ini. Kiranya Engkau mencurahkan Roh Kudus-Mu kepada kami agar kami memahami apa yang akan kami terima melalui kegiatan kami pada hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Nah adik-adik, sudah tidak sabar kan untuk memulai ibadah kita? Pastinya ya. Yuk kita puji Tuhan dengan nyanyian. Kita bernyanyi. Yuk. Percaya kepada Yesus, percaya kepada Yesus, percaya kepada Yesus, dan kamu akan diselamatkan. Percaya kepada Yesus, percaya kepada Yesus, percaya kepada Yesus, dan kamu akan diselamatkan. Wow! Yeay! Tidak ada hujan lagi. Akhirnya kita udah bisa bermain di luar. Ayo pergi. Ayo pergi, tunggu aku. Hai teman-teman, kalian ada di sini. Ayo kita bermain di luar. Lihat Rachel, ada pelangi. Wow, sangat indah. Saya ingat cerita di Alkitab ketika Tuhan membuat pelangi. Ya Hani, saya juga ingat itu. Apakah kamu masih ingin mendengar cerita itu lagi? Ya, saya mau. Ayo Kids, mari kita dengarkan cerita bersama-sama. Tuhan memberitahu Nuh bahwa akan ada hujan dan banjir besar, dan memerintahkannya untuk membangun sebuah bahtera. Bahkan orang-orang mengejeknya karena mereka tidak percaya kepada perintah Tuhan. Tetapi Nuh tetap menaati perintah Tuhan. Dia melakukan apa yang diperintahkan Allah kepadanya. Ketika Nuh dan keluarganya selesai membangun bahtera, Allah memerintahkannya untuk mengumpulkan 7 pasang masing-masing burung dan binatang bersih, 1 jantan dan betina dari segala jenis, dan 2 dari setiap hewan najis juga dibawa ke atas kapal. Tuhan menutup pintu bahtera dan hujan turun setelah 7 hari. Banjir datang ke bumi dan semakin tinggi dan menutupi semua gunung yang tinggi. Setiap makhluk hidup di tanah di luar bahtera tenggelam dan mati. Hujan yang deras selama 40 hari dan 40 malam dan banjir yang hebat selama 150 hari. Tetapi mereka yang ada di kapal, yaitu Nuh, istrinya, ketiga putranya, dan istri mereka dengan sepasang burung dan binatang, semuanya tetap aman. Tuhan tidak pernah sekalipun melupakan Nuh. Lalu dia mengirimkan angin agar air dapat kembali turun. Bahtera tersebut berhenti di Gunung Ararat.
Setelah 40 hari Nuh membuka jendela bahtera dan pertama-tama mengirim seekor burung gagak dan kemudian seekor burung merpati, tetapi air masih ada di muka bumi. 7 hari kemudian ia mengirim kembali merpati lagi dan kembali pada malam hari dengan daun zaitun yang baru saja dipetik. Nuh tahu bahwa air akan turun. Ketika ia mengirim merpati untuk ketiga kalinya, burung tersebut tidak pernah kembali lagi. Nuh membuka penutup bahtera dan melihat bahwa tanah itu kering. Kemudian Tuhan berkata kepada Nuh, "Keluarlah dari bahtera, kau dan istrimu, anak-anakmu, beserta istri mereka. Bawalah setiap burung dan hewan yang ada bersama denganmu, dan biarkan mereka berkembang hingga memenuhi bumi." Jadi, Nuh melakukan apa yang Tuhan katakan padanya dan berkata, "Izinkan saya membangun mezbah bagi Tuhan." Nuh mengambil sebagian dari semua burung dan binatang yang bersih dan membakar mereka di atas altar sebagai persembahan kepada Allah. Dan Tuhan senang dengan pengorbanan itu. Lalu Tuhan berkata pada Nuh, Nuh, aku ingin kau dan keluargamu memiliki banyak keturunan dan penuhilah bumi. Kami akan melakukan apa yang Engkau katakan, Tuhan. Lalu Tuhan berkata kepada Nuh dan putra-putranya, Sekarang aku berjanji kepadamu dan juga semua keturunanmu dan juga untuk semua burung dan hewan dan semua makhluk hidup yang keluar dari bahtera bersama denganmu. Aku tidak akan pernah lagi menghancurkan semua makhluk hidup dengan banjir yang dapat memusnahkan bumi. Aku akan membuat pelangi yang indah, dan setiap kali engkau melihatnya, itu yang akan menjadi pengingat bahwa janjiku ialah selamanya. Jadi sekarang kalian sudah tahu ya bahwa Tuhan menciptakan pelangi bukan hanya untuk kita melihat dan menikmati keindahannya, tetapi karena ada alasan lain, dan itu adalah janjinya bagi kita semua untuk tidak menghancurkan bumi dengan air bah lagi. Kalian tahu mengapa? Karena Tuhan mencintai kita semua. Semua yang Dia inginkan adalah agar kita mencintai Dia kembali dan memiliki hubungan dengannya. Sama seperti Nuh, Dia ingin kita juga taat. Apakah kalian ingat apa yang Tuhan lakukan terhadap Nuh karena kepatuhannya? Ia tidak hanya memberkati Nuh, tetapi juga istrinya, putra-putranya, dan istri-istri putranya. Dan Tuhan telah melindungi dan menyelamatkan mereka dari banjir. Dan Dia ingin menyelamatkan kalian juga. Jika adik-adik belum menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi kalian, sekaranglah saatnya buka hatimu dan terima karunia keselamatan, dan biarkan Tuhan melakukan keajaiban dalam hidup kalian seperti apa yang Dia lakukan pada Nuh. Tuhan sungguh luar biasa ya. Mulai sekarang, setiap kali saya melihat pelangi, saya akan selalu mengingat janjinya. Iya, Hani. Mari kita ingat bahwa selama kita menaati Tuhan, Dia akan memberkati dan melindungi kita. Jadi kids, saya harap kalian telah mempelajari pelajaran kita dari kisah Alkitab hari ini. Dan kami berdoa agar setiap anak yang bersama dengan kami hari ini sudah memiliki Yesus di dalam hati mereka. Ya, karena Yesus adalah tempat aman kita. Dia adalah bahtera kita. Saya setuju itu. Hani, mari kita bertemu lagi minggu depan. Sampai jumpa.
Ayat hafalan pada minggu ini Kisah Para Rasul 16 ayat 31. Percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat. Percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat. Nah, adik-adik mulailah untuk menghafal ayat kita di minggu ini dan kirimkanlah video kalian di GoKids. Kami tunggu ya. Oke adik-adik, untuk mengakhiri ibadah kita, ada baiknya kita berdoa dulu. Yuk, kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk setiap kasih karunia yang Tuhan berikan dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk firman yang telah kami dengarkan. Kiranya Tuhan memberkati hati dan pikiran kami, supaya kami menjadi anak-anak yang mampu melakukan firman-Mu di dalam kehidupan kami. Terpujilah Engkau ya Tuhan, sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin. Nah, sampai jumpa lagi minggu depan ya adik-adik, dengan lagu-lagu yang baru dan kisah-kisah Alkitab yang menarik lainnya. Jangan lupa loh, ajak kawan-kawan kamu untuk bersama-sama dengan kita di sini di GoKids sini beribadah secara online di sini. Di mana? GoKids. Di mana